Selamat pagi, terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di Horror Person. Dilihat sih, kebetulan ini saya bikin jam setengah 5, jam 5 subuh. Jadi ya pagi-pagi, sampai pagi. Ini konten kedua saya. Langsung aja temen ya, langsung ini cerpen karangan via CVR BAI, BAI, kategori cerpen horor hantu, cerpen misteri, cerpen remaja. Lolos moderasi pada 11 September 2023. Langsung aja ya. Di sebuah sekolah menengah atas, seorang anak gadis bernama Jihan yang duduk di kelas 10 MIPA 2 yang merasa janggal sebab teman sebangkunya akhir-akhir ini tidak pernah masuk dan selalu absen. Jihan yang merasa hawanya tidak enak pun ingin menguaknya. Ia tak sendirian, ia mengajak dua sahabatnya yaitu Bagas dan Arga. Jihan memang jarang bahkan tak mempunyai teman wanita, justru ia bergaul dengan lawan jenisnya. Entah kenapa ia dijauhi seperti itu. Sore ini dia memberitahu lewat pesan kepada sahabatnya itu untuk bertemu di depan sekolah pada pukul 10 malam. Sang sahabat pun mengiyakan walau mereka merasa aneh dengan Jihan. Sekarang jam 10 malam tepat. Ketiga manusia kini berada di depan sekolah yang suram dan mencekam. Ini kenapa kita malam-malam kesini? Tanya Bagas. Tahu lo mau buat konten lucunya Lihan? Tanya Arga. Bukan, kita akan menjadi detektif, jawab Jihan. Sontak membuat keduanya mengernyitkan dahinya bingung. Ya detektif, gak salah, tanya Arga. Udah kalian ikutin gue aja. Sekarang kita manjat nih pagar, habis itu kita masuk ke kelas gue, ujar Jihan. Tak banyak debat lagi, mereka memanjat pagar dan akhirnya berhasil. Mereka pun berjalan dengan pelan menuju kelas Jihan. Namun saat melewati lorong, tiba-tiba hihihihihi. Apaan tuh? Kaget Bagas. Anjir woi, balik yuk, takutnya gue mana diinput lagi, ujar Arga. Apaan sih kalian tuh laki ya? Masa iya sama begitu udah melayat? Udah jalan aja, kesel Jihan. Sesampainya mereka di kelas Jihan, pelan Jihan pun membuka kenop pintu tersebut dan woi apaan? Woi itu apaan? Udah balik, udahan balik yuk, takut Bagas. Tahu kan gue mau ngumpul ini, ujar Arga seraya menyembunyikan pandangannya di balik badan Bagas. Namun Jihan tak memedulikan mereka. Jihan justru berjalan menuju makhluk yang berwujud seorang pelajar siswi dengan seragamnya dipenuhi noda darah seraya menunduk lesu dan duduk di samping bangku Jihan. Kenapa kamu bisa seperti ini? Boleh dijelaskan? Tanya Jihan. Dikira akan menjawab pertanyaan Jihan, justru makhluk itu malah tertawa cekikikan. Dia mampu membuat Bagas dan Arga terduduk lemas. Ya Tuhan, aku mau pulang, ujar Bagas. Mak, Arga takut mak, ujar Arga. Seketika makhluk itu menghilang dan Jihan pun berlari mengejarnya. Kalian berdua ikut gue, ujar Jihan saat melatih Bagas dan Arga. Jihan tunggu, ujar mereka lalu berlari menyusul Jihan. Jihan pun melangkahkan kakinya menuju arah rooftop. Saat sampai di tengah tangga, Jihan pun berhenti. Kalian berdua denger gak? Tanya Jihan. Udahan, jangan nakut-nakutin apa, ujar Bagas. Balik Yohan, udah lemes banget nih gue. Bentar lagi mau pingsan, ucap Arga. Pokoknya kalian jangan takut berlebihan. Apalagi pikiran kalian kosong. Mau kalian kesurupan? Tanya Jihan. Ya enggak lah, lu punya wadah batin Jihan. Kok lu bisa sih komunikasi sama makhluk tadi? Tanya Bagas. Tahu nih kagak cerita lah, sambung Arga. Gue emang udah punya dari gue masih kecil. Nah sekarang gue mau mengungkap perkara teman sebagai gue hilang beberapa hari ini. Nah gue dapat petunjuk dalam mimpi
disuruh ke sekolah malam-malam, nanti katanya bakal tahu sendiri gitu, ujar Jihan panjang lebar. Tiba-tiba hihihihihihi. Suara ketawa pun kembali menggelegar. Jihan dengan segera menuju ke arah rooftop dengan diikuti oleh Bagas dan Arga. Sesampainya di rooftop, Jihan mendapati pemandangan yang sangat mengejutkan. Esgar, teriak ketiganya terkejut. Pasalnya makhluk tadi tengah mencekik Esgar. Sana, gue mau lepasin Esgar, bentak Jihan. Makhluk yang bernama Sena itu pun kembali tertawa dengan keras membaca apapun yang mendengarnya ingin sekali berlari ketakutan. Tahu apa kau soal aku, ha? Jangan hentikan aku kalau kau tak mau kena imbasnya. Ujar Sena seraya mengeratkan cekikannya kepada Esgar. Jihan mencoba menerawang ada hubungan apa Esgar dengan Sena. Kini tubuh Jihan berada di dalam gudang sekolah. Ia melihat ke arah pintu gudang. Masuklah kedua sejoli yang tak lain adalah Esgar dan Sena. Kenapa mereka ke gudang saat waktu pulang sekolah, gumam Jihan. Jihan melototkan matanya tak percaya. Esgar melakukan aksi bejatnya, yaitu melecehkan Sena. Sena pun mengancam Esgar akan melaporkan aksinya ke polisi. Esgar yang kalut dengan emosi kini mengambil sebuah kursi tak terpakai dan brak. Kursi itu dihantamkan bertubi-tubi di tubuh Sena hingga ia mengembuskan nafas terakhirnya. Astaga, lirik Jihan. Lalu Jihan melihat Sena yang dimasukkan jasadnya ke dalam lemari kecil, lalu Esgar meninggalkannya begitu saja. Slap. Hahahu. Ngasang-ngasang Jihan seakan ia habis maraton. Padahal ia diam di situ saja, sedari tadi. Setelah apa yang kau lihat, apakah pantas dia hidup? Dia juga harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Ujar Sena lalu tertawa kembali. Sudah Sena, hilangkan dendammu. Tak sepatutnya kamu seperti ini. Seharusnya kamu sudah tenang. Biar Esgar yang kamu kembalilah ke alammu, bentak Jihan. Hihihi, persetan dengan tenang. Aku tak akan tenang sebelum dia mati di tanganku. Jawab Sena. Tolong maafin aku janji bakalan tanggung jawab, lirik Esgar. Sudah terlambat, sudah jadwalnya kau dimati di tanganku, ujar Sena lalu mendorong Esgar dari atas rooftop. Bruk. Ya Tuhan, ujar Bagas dan Arga yang masih tercengang dengan pemandangan di depannya. Sudah puas kau, sekarang pergi sebelum aku mengusirmu dengan paksa, kesal Jihan. Sena pun tertunduk. Maaf, aku telah membuat kekacauan yang terjadi. Aku akan pergi, aku minta tolong beritahu ke pihak atau keluargaku jasadku yang berada di gudang. Aku akan berterima kasih padamu. Ujar Sena lalu pergi selayaknya awan. Sial, dia gagal lagi, kesal Jihan seraya menahan tangisnya. Pasalnya ia gagal menghentikan perbuatan Sena yang membunuh Esgar. Sudah Jihan, kamu jangan salahkan dirimu, ujar Bagas menenangkan. Betul itu, ini juga sudah hukum alam, maksud Arga. Besoknya di SMA Atma Wijaya 2, gempar akan penemuan Esgar meninggal terjatuh dari atas rooftop dan penemuan jasad Sena di gudang. Kini sekolah dipulangkan lebih cepat agar tak menjadi pusat perhatian. Namun kini Jihan, Bagas dan Arga tengah berada di atas rooftop ke tempat kejadian di mana arwah Sena membunuh Esgar dengan cara menjatuhkannya dari atas rooftop. Jihan memegang kedua tangan sahabatnya itu lalu berpesan, ingat, kejadian ini hanya kita aja yang mengetahuinya. Jangan sampai ada yang membocorkan atau nanti yang bersangkutan akan marah. Biarlah cerita dari Sena dan Esgar menjadi pembelajaran hidup bagi kita untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam berperilaku, ujar Jihan. Bagas dan Arga pun mengangguk setuju. Lalu ketiganya meninggalkan tempat kejadian tersebut. Semoga kalian berdua tenang di sana, batin Jihan. Selesai sudah mengungkap masalah kematian teman sebangkunya. Kini Jihan mempersiapkan dirinya dan begitu pula dengan Bagas dan Arga yang sudah seperti asisten detektif. Kini mereka siap mengungkap permasalahan atas kematian yang janggal di kasus-kasus berikutnya. Ya jadi begitu
mata batin. Jadi kalau tadi dia bercerita kesimpulannya tuh, jadi Jihan tuh dia punya mata batin, dia bisa ngelihat roh itu. Nah, terus dia ingin mengungkap temannya yang bernama Sena ini kok nggak masuk sekolah, dia absen terus. Ya, terus dia ngajak Arga dan Bagas untuk ngecek ke sekolah. Nah, sesampainya di sekolah dia ketemu nih setannya Sena, mahasiswi putih itu. Nah, diajak ngobrol sama Jihan, sebelum tidak menjawab tapi malah lari ke satu tempat. Nah, di satu tempat itu ternyata ada Esgar, temennya Jihan, juga temennya Sena. Nah, posisinya tuh Sena mencekik Esgar. Penyebabnya karena setelah Jihan kayak melihat masa lalu gitu, ternyata Esgar dan Sena pernah pergi bersama ke gedung sekolah dan Esgar melakukan perbuatan bejatnya. Nah, jadi itu adalah tindakan Sena untuk balas dendam agar Esgar mati di tangannya. Nah, setelah negosiasi Sena dengan Jihan dengan Sena tidak berhasil, akhirnya Sena berhasil membunuh Esgar dengan dijatuhkan dari rooftop. Lalu nyawanya setannya Sena dia minta tolong agar diberitahu ke keluarganya bahwa jasadnya itu ada di lemari di sekolah, tolong diberitahu. Dan dia minta maaf dan dia pergi setelah nyawa. Ya, akhirnya begitu sih. Saya tahu ini katanya banyak kekurangan, tolong di komen apa, terserah, ngeliat penampakan atau apa, terus di subscribe, di like, di share, tolong di support. Terima kasih.